Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan light novel Shinka no Mi, yaitu di volume 8 yang part 3. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa juga untuk tekan subscribe-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gaskan. Di video kemarin kan sampai pada pembahasan yang dimana mereka memasuki penjara bawah tanah yang langsung dihadapkan dengan seorang monster beruang. Namun monster itu dengan sekali libas oleh Louis. Lalu monster itu pun dikalahkan dan menghilang. Kemudian si Louis meminta Seiichi untuk mengelus kepalanya sebagai hadiah karena telah mengalahkan monster itu. Nah, sampai di situ kan. Setelah itu lalu datang lagi seekor monster yang cukup kuat, namun dikalahkan oleh Louis, Saria, dan Al. Kemudian Seiichi pun menepuk kepala Louis sebagai hadiah karena telah memusnahkan monster bersama Saria dan Al, yang membuat Saria dan Al menjadi termotivasi untuk menyodorkan kepala mereka juga. Ketika Seiichi mempertimbangkan kembali untuk apa sebenarnya mereka datang ke ruang bawah tanah itu, Olga pun memanggil Rurune karena ada monster lain yang muncul. Karena level monster bear cukup tinggi dan penjara bawah tanah itu juga memiliki tingkat kesulitan yang tinggi yang bahkan membuat Louis pun nyaris tidak berhasil menangani serangan monster yang baru saja muncul itu. Monster itu adalah Dog Blood Dog level 621. Panjang tubuhnya sekitar 2 meter dan ciri-cirinya memiliki bulu hitam kemerahan dan mata berdarah. Anjing berdarah itu sangat agresif dan menyerang dari berbagai sudut menggunakan lorong dan dinding ruang bawah tanah yang cukup sempit itu. Louis pun menggunakan pedangnya yang halus untuk bertahan dari serangan cakar yang tajam. Ketika Louis menerima serangannya, Al pun menyerang anjing darah itu namun langsung dihindarinya. Sosok Saria yang menjadi setengah gorila pun juga menghindari serangan itu. Ketika Saria meninju dengan kecepatan yang luar biasa, anjing darah itu pun terpesona. Ketika itu, Louis pun tidak melewatkan celah yang dibuat Saria. Anjing darah itu pun mencoba masuk ke mode pertahanan dengan tergesa-gesa, namun sudah terlambat. Tubuh anjing darah itu pun ditusuk oleh Louis dengan pedangnya. Anjing darah yang mati dalam satu pukulan itu pun berubah menjadi partikel cahaya dan menghilang. Sambil berterima kasih kepada Saria dan Al karena bantuannya, Louis pun menundukkan kepalanya. Kemudian, Louis pun terus menebas berbagai monster sambil melatih dirinya sendiri seperti tujuan awalnya. Dan jika Louis mengalami kesulitan, maka dia pun dapat mengharapkan bantuan Al dan Saria untuk mengalahkan mereka. Meskipun monster tidak selalu menyerang satu persatu, namun berkat Lulune dan Olga yang juga berpartisipasi dalam pertarungan di jalan, akhirnya mereka pun mampu mengalahkan monster tanpa terluka. Ketika mereka melanjutkan dengan sedikit ketegangan, mereka pun pergi ke sebuah ruangan besar dungeon. Lucia pun melihat sekeliling bahwa penuh minat dan Al pun menjawabnya sambil sedikit waspada. Dengan jebakan yang mungkin muncul seperti apa yang dikhawatirkan oleh Lucia, lalu tiba-tiba suara rendah pun bergema di ruangan itu yang mengatakan bahwa ada penyusup. Kemudian, pintu masuk yang mengarah ke lorong di belakang mereka pun ditutup oleh pintu tebal yang tiba-tiba muncul. Saria pun memanggil Seiichi sambil menunjuk ke arah dinding ruangan. Ketika semua orang mengarahkan mata mereka ke arah tempat Saria tunjuk, ada pintu tebal dengan mata manusia besar di dinding ruang bawah tanah seolah-olah menjepit pintu itu. Mata raksasa yang menyambut mereka itu pun memperkenalkan dirinya sebagai dungeon itu sendiri. Saat mata besar itu berubah menjadi tajam, tiba-tiba sejumlah besar monster pun muncul di sekitar mereka. Monster yang berbentuk anjing, naga, dan makhluk seperti zombie pun datang untuk menyerang mereka sekaligus. Al pun menyebut itu dengan sebutan Monster House. Ketika Seiichi memiringkan lehernya mendengar kata-kata Al yang tidak dia mengerti, Louis pun mengatakan bahwa Monster House adalah semacam jebakan di mana sejumlah besar monster muncul. Dan jika seseorang mampu mengalahkan sejumlah monster yang muncul, maka dia dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dengan ini, mereka pun tidak punya pilihan selain memusnahkan para monster untuk keluar dari situasi itu. Ketika Louis mengeluarkan pedangnya, dia pun membaca sihir atribut air, laser air. Tidak seperti laser air normal,
laser air itu berubah menjadi pedang panjang laser air dan melilit pedangnya yang halus. Dan ketika Louis memegang pedang itu, monster di garis depan yang menyerang pun dengan mudah dipotong. Kemudian, Louis pun terjun ke kawanan monster dengan kecepatan yang sangatlah luar biasa. Melihat Louis yang menyerang, Saria dan yang lainnya pun juga bersiap untuk bertarung. Ketika Saria mengaktifkan skill Blink Arm-nya, dia pun segera memukul kepala humanoidnya ke monster berbentuk anjing di dekatnya. Tinjunya pun dengan tajam merobek perut monster berbentuk anjing itu, dan gelombang kejut tinjunya pun meniup dan menghancurkan semua monster di sekitarnya. Selain Seiichi yang terkejut dengan kekuatan Saria yang begitu besar, Al pun juga terkejut dengan serangan Saria yang tiba-tiba itu. Tetapi Al segera mengalihkan kesadarannya dan mengayunkan kapak besarnya. Saat kapak Al mengenai perut monster berbentuk rakun, dengan skill Ice Shock-nya, udara dingin yang tajam dan menyembur pun dari kapaknya dan menembus perut monster berbentuk rakun itu. Udara dingin itu juga mempengaruhi monster lain sehingga membekukan kaki mereka dan memperlambat gerakan mereka. Louis pun tidak melewatkan kesempatan itu dan dia pun mengalahkan monster yang tidak bisa bergerak itu. Karena para monster telah berhasil diatasi oleh Louis dan yang lainnya, Seiichi pun berpikir untuk apa dia berada di sana. Ketika Seiichi memikirkan perannya di sana, Lucia pun menarik ujung bajunya sambil mengatakan bahwa dia merasa lebih aman bersama Seiichi dan yang lainnya. Kemudian mata besar yang telah menyaksikan perkembangan situasinya pun berteriak dengan tidak sabar tentang situasi yang tidak normal baginya. Ketika hanya ada beberapa monster yang tersisa di tempat itu, tiba-tiba pintu tebal di antara mata besarnya pun terbuka. Kemudian seekor ular besar dengan 5 kepala pun muncul dari sana. Status yang ditampilkan menunjukkan bahwa dia sebagai Gojo Snake level 893. Itu hampir 2 kali lebih kuat dari monster yang mereka temui di sepanjang jalan. Ketika Seiichi memikirkannya setelah membunuh monster lainnya, Louis pun segera memotong salah satu kepala ular itu. Louis telah memotong kepala ular begitu cepat, sehingga Seiichi pun mengangkat suaranya tanpa sadar. Namun mata besar itu pun mengatakan bahwa mereka harus memotong kelima kepalanya pada saat yang sama untuk membunuhnya. Seperti yang dikatakan mata besar itu, kepala yang dipotong dengan cepat pun menghilang dan kepala yang baru pun tumbuh dari lehernya. Melihat pemandangan itu, Lulune dan Origa pun berpartisipasi dalam pertempuran. Sekarang, mereka berlima yang terdiri dari Louis, Saria, Al, Lulune, dan Origa pun telah bersiap dalam pertempuran. Dengan ini, mereka semua harus dapat mengalahkannya jika masing-masing dari mereka memotong satu kepala tepat pada waktu yang sama. Namun, ular Gojo sama sekali tidak lemah. Saria dan yang lainnya yang masih berusaha menyerang pada waktu yang bersamaan pun diludahi dengan lumpur ungu. Lumpur itu mengeluarkan suara keras saat menyentuh lantai dan seketika melelehkannya. Tapi yang lebih merepotkan dari serangan itu adalah saat mata ular itu bersinar. Karena jika mereka gagal menghindari sinar mata itu, mereka akan membatu, tidak bisa bergerak, dan mereka akan mati. Kayak Albis ya. Situasi itu tidak akan berdampak parah bagi Seiichi karena dia memiliki skill perlawanan lengkap, tetapi yang lain tidak memiliki skill tersebut. Setelah beberapa pertarungan terbuka, Saria dan yang lainnya pun memperhatikan sesuatu. Karena semua orang mengatakannya dengan ekspresi ceria, Seiichi pun bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan. Tapi untuk beberapa alasan, mereka semua pun menjauhkan diri dari ular Gojo itu. Ular Gojo pun menjadi waspada dan masing-masing kepalanya pun menangkap mereka satu persatu. Saat seseorang dari mereka meneriakkan aba-aba, semua orang pun memulai serangan tanpa pandang bulu di area yang luas. Dimulai dari Saria yang menembak Blink Arm-nya dengan kedua lengannya dan gelombang kejut pun menyebar di area yang luas. Al pun mengayunkan kapaknya lebar-lebar dan ketika dia menginjak tanah, dia pun membuat tebasan yang besar. Louis pun juga menggunakan Fall Disaster-nya dan membungkusnya dengan pedang halusnya. Dan dengan laser air yang mengalir melalui pedangnya itu membuat pedangnya menjadi sangat tebal dan air pun mengalir intens secara horizontal darinya. Origa pun menjadikan dirinya menjadi 5 klon. Dan pada saat yang sama dia pun menyodorkan sesuatu seperti kunai di tangannya ke kepala ular Gojo itu. Lulune pun memberikan tendangan yang menakutkan pada salah satu kepala ular Gojo. Pada saat yang sama, semua kepala ular Gojo pun diserang oleh 5 orang dengan teknik jangkauan luas yang sangat kuat.
Ular Gojo yang terkena serangan mereka pun terkejut dan menghilang seketika. Selain itu, mata besar di dinding pun juga terhempas karena dampaknya. Debu pun tersebar di seluruh ruangan karena serangan mereka. Ketika pandangan menjadi jernih, ruangan di depan mata mereka pun menjadi bersih dan mereka pun hanya bisa melihat lorong yang mengarah ke sana. Ketika mereka melewati pintu, mereka pun melihat ada tangga menuju ke sana. Louis menjelaskan bahwa penjara itu seperti labirin yang cukup rumit. Semakin jauh ke dalam mereka pergi, maka semakin kuat monster yang akan mereka hadapi. Saat mereka menuruni tangga, pemandangan aneh pun menyebar keluar. Di sana ada langit meskipun mereka berada di ruang bawah tanah dan ada matahari yang mengambang. Selain itu, padang rumput pun menyebar ke sekeliling, lalu ada pohon di setiap tempat yang sama sekali tidak menggambarkan ruang bawah tanah. Namun, selain Seiichi yang terkejut, Saria dan yang lainnya pun merasa hangat. Tapi Lucia tampak membuka matanya untuk melihat sekeliling dan bertanya-tanya tentang situasi yang tidak normal itu. Bagi Louis, penjara bawah tanah itu juga tampak asing baginya. Mereka pun melanjutkan ke ruang bawah tanah misterius itu dengan sedikit kewaspadaan. Kemudian, mereka pun bertemu monster pertama di lantai itu yang berwujud seekor sapi besar. Bulu hitam dan tanduk besar yang tajam mengidentifikasinya makhluk itu sebagai sapi jantan. Ketika sapi itu memperhatikan keberadaan mereka, ia pun mulai menendang tanah di tempat itu dengan sedikit kewaspadaan. Meskipun sapi besar itu memiliki level 630 yang tidak sekuat ular Gojo, tapi dia cukup kuat. Ketika Seiichi memeriksa namanya dan hal-hal lainnya dengan skill advance appraisal-nya, All Language Comprehension pun diaktifkan kembali seperti waktu menghadapi Bear. Ketika Seiichi memikirkan tentang keanekaragaman monster yang muncul di sana, Lulune pun telah berdiri menghadap banteng itu. Ketika Louis dan gadis-gadis yang lain telah bertarung untuk waktu yang lama, Seiichi pun bertanya-tanya apakah Lulune ingin bertarung juga. Dengan Lulune yang menghadap banteng, sang banteng pun juga tampak mengakui Lulune sebagai lawannya. Ketika Lulune dengan cepat menutup jarak dengan banteng, dia pun memukul tubuhnya dengan pandangan bangsa lokomotifnya. Sapi jantan itu pun memantul dari tanah beberapa kali dan jatuh seperti apa adanya. Monster sapi itu pun menjadi partikel-partikel cahaya dan menghilang. Kemudian segumpal daging pun jatuh di sana yang dibungkus dengan hati-hati dengan daun. Lulune pun jadi sombong begitu dia menemukan daging yang telah dijatuhkan yang segera diambilnya. Bagaimanapun, itu adalah item drop pertama yang mereka dapatkan. Karena Seiichi memiliki keterampilan pembongkaran lengkap, Seiichi pun pasti bisa mendapatkan barang-barang drop. Meskipun dia tidak tahu seberapa mapan barang-barang lainnya. Karena itu adalah jebakan, mereka tidak bisa mendapatkan apapun selain poin pengalaman dari monster di dalam Monster House. Dalam penjelasan Louis dan Al, Seiichi pun menemukan item drop, sehingga Seiichi pun yakin dia bisa mendapatkan item dan keterampilan dari monster di Monster House. Sementara mereka melakukan percakapan seperti itu, Lulune pun mengambil daging dan menggantungnya di pipinya sambil meneteskan air liur. Ketika Seiichi kagum pada sosok Lulune, keterampilan mata dunia Seiichi pun tiba-tiba bereaksi. Itu tepat di sebelah Lulune, tapi Seiichi tidak bisa melihatnya. Saat Seiichi memutar lehernya secara tidak sengaja, Origa pun menjerit yang juga memperhatikan Lulune seperti Seiichi. Kemudian, seekor ular kobra yang cukup besar pun muncul dari tanah yang mencoba menelan Lulune. Ketika Seiichi menilai itu sambil terkejut, Seiichi pun yakin ketika dia melihat namanya sebagai Undead Hide Snake level 622. Ketika Seiichi mencoba bergerak untuk membantu Lulune, Lucia pun menembakkan api hitam dari telapak tangannya dan menyerang ular itu. Ular besar yang diserang dari arah lain itu pun dengan cepat mengubah targetnya menjadi Lucia. Tapi sebelum mendekat, Lucia pun melemparkan sihirnya tangan Raja Iblisnya lagi. Itu adalah tangan besar yang terbuat dari api hitam legam. Ketika tangan Raja Iblis muncul di belakang Lucia, tangan itu pun mengayun ke bawah menuju ular besar. Dan ular yang dipotong oleh tangan api hitam itu pun terbakar habis. Ketika Saria bertanya pada Lucia tentang sihirnya, Lucia pun menjawab tanpa menyembunyikannya bahwa itu adalah keberadaan yang mereka warisi dari Raja Iblis yang merupakan sihir spesial. Meskipun dia telah mempelajari sihir Raja Iblis, namun Lucia mengatakan bahwa dia bukanlah iblis atau Raja Iblis karena memang tubuhnya bukan tubuh iblis. Berdasarkan penjelasan Lucia, Seiichi pun berpikir apakah dia juga bisa mempelajari sihir Raja Iblis juga. Karena dia juga bisa menggunakan holy atribut magic para pahlawan. Sehingga Seiichi pun menanyakannya kepada Lucia tentang hal itu.
Lutia yang kembali ke warasannya paling awal pun melayangkan ekspresi serius dan bertanya kepada Seichi apakah Seichi seorang iblis. Seichi pun meyakinkan Lutia bahwa dia adalah seorang manusia. Belakangan Seichi pun mulai meragukan dirinya sendiri, tapi Seichi ingin berpikir bahwa dia adalah manusia. Lalu Al pun bertanya kepada Seichi apakah dia benar-benar manusia. Seichi pun mengatakan bahwa secara alami seseorang membutuhkan kekuatan untuk melindungi orang yang mereka cintai. Jadi maksud Seichi bertanya tentang hal itu adalah untuk tujuan itu. Saria pun memperhatikan interaksi mereka dengan senyum lembut dan kekaguman. Seichi pun dipukuli secara emosional untuk sementara waktu, tetapi akhirnya dia pun pulih dan mereka pun mulai menjelajah lagi. Meskipun Lulune tertangkap basah beberapa saat yang lalu, dia pun sekarang menendang undead head snake-nya lainnya yang menyerang mereka di sepanjang jalan. Selain Impact Bull, ada juga ular besar seperti Night Snake dan General Snake yang terlihat seperti mereka mengenakan baju besi manusia. Ketika mereka melanjutkan melalui padang rumput yang berada di dalam gua, akhirnya mereka pun tiba di sebuah danau besar. Karena tempat itu adalah padang rumput, danau itu pun tidak pernah terlihat seperti danau bawah tanah. Kemudian Saria yang mendekati danau dan melihat ke dalamnya pun memperhatikan sesuatu. Karena danau itu sangat jernih, Seichi pun bisa melihat sampai ke dasarnya. Dan dia pun dapat melihat sesuatu yang tampak seperti tangga seperti yang ditunjukkan oleh Saria. Tangga itu sendiri berasimilasi dengan lantai, dan pintu masuk ke tangga itu masih tertutup oleh pintu tebal. Ketika Seichi khawatir tentang bagaimana membuka pintu di dasar danau, Al pun menunjuk ke arah lain. Saat Seichi melihat ke arah itu, dia pun melihat seekor ular putih yang memancarkan perasaan atmosfer suci. Tanpa bergerak menatap ke arah mereka, seperti yang Al katakan, ular dengan sisik putih bersih yang indah dan mata biru yang menatap mereka. Mereka pun tidak merasakan faktor-faktor seperti permusuhan atau bahaya. Namun, ular putih yang cukup besar itu tidak bisa terlihat oleh mata dunia milik Seichi. Ketika pikiran Seichi terbagi antara ular putih dan pintu di danau, ular putih itu pun tiba-tiba berbicara kepadanya yang meminta mereka menyelamatkan anak yang menyedihkan di depan. Suara itu pun terdengar oleh semua orang termasuk Seichi, Saria, dan yang lainnya yang terkejut. Namun, Seichi khawatir tentang isi kata-katanya yang meminta mereka menyelamatkan anak yang menyedihkan. Ular putih itu pun mengatakan maksud perkataannya bahwa dia ingin mereka menyelamatkan anak Mala yang telah disegel di sana setelah lebih dari 1000 tahun. Seichi pun tidak tahu detailnya, tetapi keberadaan yang diminta oleh ular putih untuk diselamatkan itu telah disegel di penjara bawah tanah itu selama lebih dari 1000 tahun. Pada awalnya, pintu masuk ruang bawah tanah yang asli tiba-tiba terbuka, dan Seichi pun hanya diminta untuk memastikan bahwa itu tidak akan digunakan sebagai rute masuk ke negara lain. Tetapi Seichi melihat ruang bawah tanah itu tampak lebih berbahaya dari yang diharapkan. Jika penjara bawah tanah itu begitu panjang, maka itu harus diselidiki lebih lanjut. Untuk permintaan ular putih, Seichi pun tidak tahu apakah dia bisa menyelamatkan anak yang dimaksud karena dia tidak punya informasinya. Tapi mereka juga punya alasan untuk bergerak maju di penjara bawah tanah itu. Ular putih yang mendengarkan kata-kata Seichi pun dengan hati-hati tertawa lembut sambil mengatakan jika Seichi mengatakan dia mampu menyelamatkan anak malang itu tanpa memiliki rencana yang matang, maka dia akan menghapus Seichi dari tempat itu. Seichi pun menggunakan penilaian lanjut ke ular putih di depannya tanpa sengaja dan melihat bahwa itu adalah dewa ular dengan level 5500 yang tergolong level yang sangat tinggi dan ditingkatkan ke tingkat bencana. Bahkan dewa naga hitam pun hanya memiliki level 5000. Tetapi dewa ular putih di depan Seichi memiliki tingkat yang lebih tinggi. Dewa ular putih itu pun mengatakan bahwa monster di depan mereka akan lebih kuat dari level yang baru saja Seichi lihat. Jadi dia pun bertanya apakah Seichi masih ingin melanjutkan. Seichi pun mengatakan bahwa dia tetap akan melanjutkan karena mereka harus terus maju. Ketika Seichi mengatakan itu dengan senyum pahit, dewa ular putih itu pun memperdalam senyumnya. Setelah itu, dewa ular itu pun mengatakan syarat untuk membuka pintu di dasar danau itu dengan membuang semua airnya. Ketika Seichi terkejut dengan kondisi yang tidak terduga itu, dewa ular pun melanjutkan bahwa Seichi diperbolehkan untuk melakukannya dengan cara apapun. Seichi pun tidak tahu harus berbuat apa sehingga Seichi pun hanya melihat Saria dan yang lainnya. Hal yang paling realistis untuk dilakukan adalah dengan menggunakan sihir. Namun, tidak ada sihir yang tersedia yang bisa menghilangkan semua air. Ketika Seichi berpikir untuk mencoba menghilangkan air, Lulune pun mengangkat tangannya sambil mengatakan bahwa dialah yang akan melakukannya.
Tawarannya yang tak terduga itu pun mengejutkan semua orang termasuk Seiichi. Saat Seiichi bertanya kepada Lulune apakah dia akan menggunakan sihir, Lulune pun menjawab tidak, karena dia tidak bisa menggunakan sihir. Lulune pun mengatakan bahwa dia akan meminumnya. Mendengar jawaban itu, semua orang pun membuka mata lebar-lebar atas jawaban yang jauh dari harapan mereka itu. Lulune pun mengatakan bahwa dia agak haus karena dia telah berjalan dan bertarung di sepanjang lorong. Seiichi pun ragu bahwa Lulune mampu meminum semua air danau hanya karena dia sedikit haus. Tapi Lulune meyakinkan Seiichi bahwa dia benar-benar bisa melakukannya dan dia akan membuktikannya. Seiichi pun mencoba menghentikan Lulune, tapi Lulune sudah berdiri di depan danau. Saat Dewa Ular bertanya bagaimana dia akan melakukannya, Lulune pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa dia akan meminumnya. Mendengar jawaban Lulune, Dewa Ular pun terdiam seketika. Dewa Ular yang kembali kewarasannya pun mengejek Lulune tentang ide yang akan dilakukannya. Sebelum Seiichi menyadarinya, air pun sudah hilang dari danau di depannya. Dan melihat Lulune yang menyeka mulutnya seperti tidak ada yang terjadi. Ketika Lulune menyelesaikan tugasnya dengan dingin, dia pun kembali menghadap Seiichi sambil melapor bahwa dia sudah menyelesaikannya. Dengan kaget, Seiichi pun meminta maaf karena telah meragukannya. Lulune pun sedikit tersipu dan memberitahu Seiichi akankah Seiichi mau keluar dan makan bersamanya lagi. Setelah mengatakan itu, wajah Lulune pun berubah menjadi ekspresi sedih. Jadi Seiichi pun panik dan secara refleks setuju untuk berjalan-jalan dan makan bersamanya. Mendengar kata-kata Seiichi, wajah Lulune pun bersinar kembali. Origa yang menyaksikan interaksi mereka pun minta maaf ketika dia kembali sadar karena sempat meragukan Lulune yang dikenalnya sebagai pelahap yang rakus itu. Di depan mereka yang tiba-tiba menjadi berisik, Dewa Ular pun juga kembali ke warasannya dan bertanya apakah Lulune itu adalah dewa yang berwujud manusia. Lulune pun menjawabnya bahwa dia hanyalah keledai. Dewa Ular itu pun menjadi kesal karena kelompok Milord telah datang di hadapannya. Kemudian, ia pun mulai menyesuaikan napasnya yang kasar. Karena air di danau telah dihilangkan, dia pun mengajak semuanya untuk membuka pintu menuju tangga. Kemudian, mata biru Dewa Ular pun bersinar. Pada saat itu, pintu di dasar danau pun terbuka yang diiringi dengan suara. Setelah itu, Dewa Ular pun mempersilahkan semuanya untuk melewatinya. Meskipun mulai sekarang monster yang lebih kuat akan berkeliaran di luar, namun dia merasa tak ada gunanya khawatir saat dia melihat penampilan Milord. Selain itu, harapannya untuk menyelamatkan anak malang itu menjadi meningkat karena kehadiran Seiichi dan yang lainnya. Seiichi pun meminta sedikit informasi tentang anak malang itu dan tentang penjara bawah tanah itu. Tetapi Dewa Ular hanya menggelengkan kepalanya sambil mengatakan bahwa ada banyak rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Untuk saat ini mereka pun tidak memiliki urusan lantai itu lagi. Dan ketika Seiichi akan turun, Dewa Ular pun akhirnya berkata dan memperingatkan Seiichi untuk berhati-hati karena ancamannya belum mati. Saat Seiichi mencoba mendengar artinya, Dewa Ular pun menghilang dari tempatnya seperti kabut. Ketika Seiichi terpanas setelah melihat pemandangan itu, Saria pun memanggil Seiichi. Dan sekali lagi, mereka pun menuju ke lantai bawah. Nah, mungkin segini dulu untuk video pembahasan light novel Shinkanomi kali ini. Di video selanjutnya mereka akan tetap melanjutkan perjalanan ke dungeon bawah tanah dan banyak bertemu monster-monster dan menyelesaikan misi menyelamatkan anak yang telah disegel selama 1000 tahun itu. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.